Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, kembali kita dapat menegakkan salat subuh berjamaah. Dan sebelumnya Allah bangunkan kita untuk bersiap-siap. Semuanya adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang berasal daripada keimanan. Kemudian nikmat masih adanya kemauan yang Allah Subhanahu wa taala tanamkan di dalam hati kita, ingin menjadi hamba yang bertakwa, ingin menjadi hamba yang saleh. Nikmat kemauan ini sudah mulai pudar. Nikmat bercita-cita ingin menjadi hamba-hamba yang bertakwa, hamba-hamba yang mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala adalah nikmat yang sudah tersingkir di kebanyakan hati kaum muslimin. Walaupun kalau kita tanyakan, apakah engkau muslim, apakah engkau beriman, mereka mengatakan iya. Apakah mau kepada ketaatan? Jawabannya iya. Akan tetapi mewujudkan ketaatan itu sulit. Kenapa? Karena kemauan itu sudah pudar. Makanya setelah nikmat iman, nikmat berkemauan untuk menjadi orang-orang yang bertakwa adalah nikmat yang sangat besar. Ditambah lagi dengan nikmat ketika Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita ketundukan kepada kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Secara teori semua mengatakan harus kita kembali kepada Al-Qur'an dan sunnah, teorinya. Semuanya mengatakan demikian, harus kembali kepada Quran dan sunnah. Bahkan Syiah yang jauh dari agama Islam pun mengatakan demikian. Mu'tazilah pun mengatakan demikian. Sekte-sekte dalam Islam pun semuanya mengatakan demikian, kembali kepada Al-Quran dan sunnah. Dan ini adalah untuk menyelesaikan atau untuk mengentaskan solusi ummah. Akan tetapi
Bagaimana kembali kepada kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW? Ini adalah orang yang tahu bagaimana caranya, adalah nikmat yang luar biasa. Nikmat ketundukan kepada kitabullah. Kita yakin bahawa apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Quran pasti benar adanya. Dan itu adalah sumber utama di dalam beragama. Demikian juga sumber utama dalam beragama adalah sunnah Rasulullah SAW. Apa yang Rasulullah SAW nyatakan dalam hadis dengan syarat hadis tersebut valid, maka itu adalah suatu kepastian, kebenaran. Tidak boleh kita mengelak, tidak boleh kita tahayul, mencari jalan-jalan supaya lepas daripada tuntutan hadis, daripada tuntutan ayat. Dan ada nikmat selain daripada itu. Tunduk kepada kitabullah dan sunnah Rasulullah. Nikmatnya dengan cara apa? Dengan cara apa kita tunduk? Dengan cara memahaminya sesuai dengan pemahaman para salafus salih. Pemahaman para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para tabi'in, para tabi'in dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan cara yang baik. Apakah lengkap? Belum lengkap. Tertanam juga di dalam hati kita rasa takut melakukan pelanggaran syariat. Itu juga nikmat. Ketika Allah Subhanahu wa taala tanamkan di dalam hati kita takut daripada melakukan pelanggaran, takut melakukan kesalahan, apalagi dosa-dosa besar yang dinamakan dengan kabair ataupun as-sayyi'at, dosa-dosa secara umum, dan termasuk adalah bid'ah. Karena bid'ah ada di antaranya dosa besar dan ada di antaranya dosa yang kecil. Karena tidak selevel sama dengan dosa-dosa, tidak selevel. Oleh sebab itu, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bukan saat ini saja. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala selagi hayat masih di kandung badan. Selagi kita masih hidup. Karena syukur yang bermakna, yang berarti adalah syukur ketika kita masih hidup, ketika kita masih memikul beban syariat. Allah Subhanahu wa taala sebenarnya sudah banyak sekali memberikan nikmat kepada kita.
Kita ingat kembali hampir berakhir ini 7 bulan yang sering kami sampaikan. Mulai dari Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, wa Dzulhijjah dan Muharram, dan kita sekarang pada akhir-akhir Muharram 27 atau 26. Ya, berapa sekarang? 27. 7 bulan ini adalah masa-masanya untuk mendapatkan rahmat, nikmat, anugerah Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah mudah-mudahan tidak salah apa yang saya katakan, ini adalah waktu diskon besar-besaran. Kalau ada market, diskon besar-besarannya itu 7 bulan. Karena nilai-nilai amalan dilipat gandakan. Ada keistimewaan setiap bulan-bulan tersebut. Semuanya ada ibadah yang terkhusus, tertentu, yang disebutkan di dalam dalil-dalil syariat. Ada kemuliaan, ada amalan-amalan khusus. Ternyata kaum muslimin yang dirahmati Allah, kita tidak menangkap nikmat Allah Subhanahu wa taala yang besar ini dengan baik. Tidak mengambil peluang ini dengan baik. Kita abaikan, kita biarkan, kita sia-siakan. Kita lihat pada diri kita sendiri. Maka kita masih terhitung menyia-nyiakan, mengabaikan. Apa ketaatan yang kita lakukan pada bulan Rajab? Padahal adalah bulan haram, bulan terhormat. Ya, amal soleh di dalamnya sangat besar nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidakkah kita melakukan kezaliman terhadap diri kita, melakukan dosa? Padahal Allah mengatakan, "Fala tadhlimu fihinna anfusakum." Jangan kalian melakukan kezaliman padanya. Pada bulan-bulan haram, pada bulan Rajab, pada bulan Dzulqa'dah, pada bulan Dzulhijjah dan bulan Muharram. Apa ketaatan yang kita lakukan? Apakah kita termasuk banyak orang-orang yang banyak berpuasa? Ternyata tidak juga. Apakah ternyata apakah kita masuk termasuk orang yang panjang berdiri malam? Ternyata tidak juga. Banyak bersedekah? Ternyata tidak juga. Demikian juga bulan Sya'ban. Ya, Rasulullah SAW memperbanyak puasanya pada bulan Sya'ban. Hampir seluruhnya, kalau kita lihat pada diri kita, maka Senin Kamis pun kita payah. Memperbanyak pun kita sulit pada bulan Sya'ban tersebut. Padahal adalah pengangkatan amalan 1 tahun ada pada bulan Sya'ban. Kita lihat Ramadan, alhamdulillah kita berpuasa semuanya.
Alhamdulillah, sanggup kita berpuasa karena Allah berikan kepada mukmin kekuatan. Allah berikan kepada mukmin kekuatan untuk berpuasa walaupun tidak terlatih sebelumnya. Ini nikmat Allah. Allah berikan kepada kita kekuatan untuk membaca Al-Quran. Tetapi apakah kita termasuk orang-orang yang pandai menggunakan nikmat Ramadan? Ternyata juga tidak. Bagaimana qiyam kita, qiyamul lail kita? Bagaimana bacaan Al-Quran kita? Apakah bisa kita mengkhatamkan? Apakah kita iftar, memberikan perbukaan orang berpuasa? Apakah banyak infak dan sedekah? Dan bermacam-macam amal-amal soleh yang dilakukan pada bulan Ramadan. Ternyata kita tidak berada pada level papan atas. Kita akui semuanya itu. Bulan Syawal, kaum muslimin yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala syariatkan lagi untuk beribadah. Allah syariatkan untuk melakukan ketaatan, melanjutkan puasa Ramadan supaya nilai Ramadan sempurna menjadi satu tahun. Ternyata juga kaum muslimin banyak merasa berat melaksanakan puasa 6 hari pada bulan Syawal. Ada yang memahami disyariatkan hanya 6 hari. Itu tidak benar. Yang benar adalah apabila berpuasa pada 6 Syawal adalah melengkapkan nilai Ramadan menjadi 1 tahun. Andai kata berlebih, maka lebih baik. Di saat-saat itu juga kaum muslimin apabila datang dengan bertemu dengan temannya, teman kuliah, teman SD, teman apa, maka ramah kalilah tangan ini untuk berjabat tangan dengan lawan jenis, teman lama. Udah luntur juga. Masuk bulan Dzulqa'dah, bulan haram. Demikian juga masuk bulan Zulhijjah. Banyak sekali penjelasan ustaz-ustaz. Dan alhamdulillah, penjelasan ustaz-ustaz yang menyampaikan tentang fadilah bulan Zulhijjah itu belum lebih daripada 20 tahun. Sekarang sudah banyak alhamdulillah. Belum sampai pada tahun-tahun 20 tahun yang sebelumnya atau tahun-tahun sebelumnya, 20 tahun belakangan ini jarang yang menceritakan tentang fadilah Dzulhijjah. Kemudian alhamdulillah banyak para ustaz-ustaz yang mengingatkan. Dan alhamdulillah banyaklah ceramah-ceramah dan menjadi ceramah yang tersiar di kebanyakan masjid di Pekanbaru ini, bahwa Zulhijjah awal-awal pertamanya adalah awal-awal yang terbaik sepanjang tahun. Akan tetapi kita lihat pula amalan kita, Masya Allah. Kita yakin bahwa itu terbaik sepanjang tahun. Apakah kita termasuk orang-orang yang melakukan kebaikan yang banyak? Ternyata juga tidak, kaum muslimin yang dirahmati Allah.
Orang-orang yang mengetahui bulan haram, bulan Dzulhijjah adalah bulan utama, setelah berakhir hari Dzulhijjah atau hari-hari rayanya, kemudian 10 terakhir, 10 pertama, hari tasyrik, dianggap seperti biasa-biasa lagi. Padahal adalah sisa-sisa hari yang mulia. Bulan Muharram, Syahrullah. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa ahabbus siyam inallah Syahrullah al-Muharram. Sebaik-baik puasa di sisi Allah Subhanahu wa taala ba'da Ramadan, setelah Ramadan adalah pada bulan Allah, yaitu bulan Muharram. Kita lihat juga amalan kita pada bulan Muharram ini. Apakah Senin Kamis yang kita laksanakan? Apakah banyak puasanya kita lakukan? Ternyata kita tidak juga. Tanpa beban, tanpa terasa kita sudah meninggalkan 7 bulan. Adapun 5 bulan berikutnya tidak ada keutamaan. Apakah ada keutamaan 5 bulan berikutnya? Bulan Safar. Apa keutamaan bulan Safar? Tidak ada keutamaan bulan Safar. Bahkan orang jahiliyah mengatakan bulan Safar itu adalah bulan sial. Wala adwa wala tiara wala safar. Rasulullah mengatakan tidak ada penyakit yang menular dengan sendirinya. Wala tiara, tidak ada keyakinan adanya tanda-tanda kesialan. Dan tidak ada keyakinan adanya kesialan pada bulan Safar. Memang tidak ada amalan-amalan khusus. Puasa khusus pada tanggal Safar tidak ada. Hari Kamis, hari Senin bagaimana? Ini adalah bersifat umum. Tidak kekhususan bulan Safar. Bulan Rabiul Awal. Setelah Safar apa? Rabiul Awal. Ada keistimewaan yang disebutkan dalam syariat. Tidak ada keistimewaan disebutkan di dalam syariat yang diagungkan, yang dibesarkan. Oh, Maulid Nabi. Siapa yang tidak melaksanakan Maulid Nabi maka tidak cinta Nabi. Berarti itu ibadah. Siapa yang ahli di sini mencari hari lahirnya Rasulullah SAW dengan sebenarnya, yang penting algoritmanya begini. Rasulullah lahir pada hari Senin. Rasulullah SAW haji wada pada hari Jumat. Rasulullah wafat pada hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal. Cari tahun berapa Rasulullah SAW secara miladiah beliau itu hijrah, beliau itu meninggal, beliau itu haji wada. Tentukan jarak antara hari meninggalnya Rasulullah dengan haji wada. Masukkan beberapa data seperti ini, maka carilah dengan bahasa apapun.
Mau cari dengan bahasa JavaScript, dengan Python, tidak akan berjumpa. 12 Rabiul Awal itu hari Senin. Tidak akan berjumpa. Yang jumpa adalah hari Rabu atau hari Kamis. Tidak akan jumpa. Jadi dari mana? Dari tidak disyariatkan. Itu judulnya. Dari sumber yang tidak disyariatkan. Rasulullah juga tidak pernah memerintahkan untuk peringatan hari ulang tahun beliau. Orang yang paling beliau cintai siapa? Tentunya keluarganya. Dan orang yang mencintai beliau juga keluarganya. Kemudian para sahabat itu pun tidak pernah. Para sahabat-sahabat tidak pernah. Maka di dalam ketetapan sejarah tidak bisa diketahui secara pasti. Makanya khilaf para ulama. Hari lahirnya, tanggal lahirnya. Hari lahirnya mereka sepakat hari Senin. Rasulullah berkata apa? Dzalika yauma wulidtu. Ditanyakan tentang puasa Senin. Rasulullah mengatakan itu adalah hari aku lahir dan aku wafat. Jadi ini data pentingnya itu. Data pentingnya itu. Jadi tidak akan berjumpa. Namun kalau ditanya ChatGPT, tanya ya Grok, tanya yang lain-lain, bisa saja salah. Kenapa? Karena banyaknya data-data yang menyebutkan itu. Mereka kan berdasarkan data-data orang banyak menyebut. Tapi kalau tanya lagi secara teliti, bingung dia juga dia. Ya udah tanya nanti ChatGPT, bingung dia. Ya, bingung dia. Ya. Jadi nggak benar juga. Artinya tidak ada keistimewaan. Kita mencintai Rasulullah, kita mencintai ya Nabi, maka itulah kita pelajari sirahnya, bukan satu kali dalam 1 tahun dengan durasi 1 jam. Ada kan belajar sirah di sini? Bukan 1 kali 1 jam. Saya ingat buya kami didatangi oleh orang wali santri. Buya, bagaimana pondok buya ini? Orang merayakan hari kelahiran Nabi, hormat kepada Nabi, cinta kepada Nabi. Kenapa di pondok ini tidak ada peringatan kelahiran Nabi? Akhirnya Buya bertanya balik, bagaimana cinta Nabi? Buya Jufri Effendi Wahab, pendiri Al-Furqan. Bagaimana cara cinta Nabi? Kita pelajari agamanya. Kita pelajari nih. Apa kata Buya? Di sini ada pelajarannya sirah, jadi pelajaran wajib anak-anak. Tahu anak-anak ini bagaimana kelahiran Rasulullah, apa yang diajarkan Rasulullah, bagaimana suka dukanya Rasulullah. Di sini diajarkan qala Allah, qala Rasulullah. Setiap hari anak-anak membaca qala Allah, qala Rasulullah. Mereka hafal hadis-hadis Rasulullah. Kau belajar sekali setahun. Habis itu dihapus oleh makanan dan minuman. Kira-kira itu cinta Rasul? Yang cinta Rasul adalah mempelajari Rasulullah,
mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dipelajari, ini sirah. Akhirnya orang itu terdiam. Ya, itu terdiam. Nah, tolong baca. Ya. Disuruh Buya baca. Tengoknya tak berbaris. Tak bisa dibaca. Ditengoknya buku tadi tidak berbaris. Rupanya buku hadis. Buku ada ni. Qala Rasulullah, berkata Rasulullah. Itulah yang menanamkan kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengambil pelajaran daripada hadis-hadis Rasulullah. Bulan Rabiul Awal ternyata tidak ada datang syariat. Rabiul Tsani ada juga? Tidak juga. Jumadah al-Ula ada juga keistimewaan? Jumadah Tsaniyah apakah ada keistimewaan? Ternyata tidak. Seolah-olah Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita perintah. Sekarang saya sudah melatih kalian selama 7 bulan untuk membiasakan ketaatan. Sudah memberikan 7 bulan kemudahan-kemudahan. Di situ ada dorongan-dorongan. Bagaimana kalian dibiarkan beribadah tanpa ada dorongan-dorongan khusus? Ketika ada dorongan kita malas, ketika tidak ada dorongan semakin kuat. Andai kata apa? Dalam kenyataan hidup, orang banyak berbelanja, berbondong-bondong belanja apabila diskonnya besar-besaran atau tidak? Hah? Banyak, apalagi kebutuhan-kebutuhan pokok. Dia tahu nanti akan naik barang, ini diskon. Mereka jelas akan berusaha, dan diskonnya adalah diskon benaran, bukan diskon akhir-akhir Ramadan. Diskon akhir Ramadan naik apa namanya, diskon 50% tambah 20%. Padahal naik sebelumnya sudah 40%. Ya. Atau 60% naiknya. Padahal diskonnya diskon akal-akalan. Ini benar-benar diskon, maka orang akan berlomba-lomba. Seolah-olah kaum muslimin yang dirahmati Allah, ini adalah masanya Allah Subhanahu wa taala mengobral amalan dengan nilai yang tinggi. Namun niat belanja kita kurang. Kira-kira ketika nilainya harga tinggi, niat kita memuncak. Ketika harga normal atau tinggi lagi, apakah niat untuk belanja itu lebih besar? Enggak. Itu kenyataan seperti itu. Maka sulit sebenarnya diharapkan orang yang tidak terlatih pada 7 bulan untuk melanjutkan ketaatan pada 5 bulan berikutnya. Sulit. Pada bulan-bulan yang ada keistimewaan, ada dorongan-dorongan.
tidak sanggup melaksanakannya, tidak ada keinginan, maka dia kehilangan nikmat keinginan tersebut. Apalagi pada bulan-bulan yang tidak ada dorongan-dorongan. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menilai suatu hal yang besar dari sisi lain. Allah Subhanahu wa taala menilai dari sisi apa? Dari sisi mujahadah, daripada kesungguhan. Maka inilah nilai yang besar yang kita harapkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang bermujahadah di jalan kami, maka kami akan berikan kepada mereka petunjuk kepada jalan kami. Wa innallaha la ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyertai orang-orang yang sabar. Di sini maknanya dikembalikan kepada kesungguhan kita. Allah Subhanahu wa taala walaupun sudah mengakhiri bulan-bulan yang istimewa, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala membuka kesempatan yang besar dinilai daripada kesungguhan. Karena apabila dorongan-dorongan itu kurang, maka usaha kita untuk mendapatkannya akan lebih berat, maka lebih berfaedah dan lebih bermujahadah. Kalau kita puasa bulan Ramadan, kita sudah tahu, sudah jelas fadilah-fadilahnya. Kita puasa bulan Senin, sudah jelas fadilah-fadilahnya. Kita melaksanakan amal soleh, di antaranya puasa 10 Muharram, puasa 9 Muharram, sudah jelas fadilahnya. Sekarang tidak ada fadilahnya disebutkan. Tidak ada fadilahnya. Tidak ada dorongan yang secara khusus. Maka pendorong yang besar adalah dorongan keimanan. Dan dorongan ini memerlukan energi yang kuat, mujahadah. Maka balaknya ujiannya akan semakin tinggi. Maka diterangkan oleh para ulama bahwa inna min izamil ajri bi izamil bala. Besarnya ganjaran karena besarnya ujian. Usaha untuk ketaatan pada 5 bulan akan lebih berat daripada usaha ketaatan pada 7 bulan. Kenapa demikian? Karena tidak ada dorongan-dorongan khusus. Ternyata dari mujahadah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mukmin subulnya, jalannya. Itu namanya hidayah. Perlu diketahui, setiap hari kita meminta di dalam solat kita, ihdinas siratal mustaqim.
Setiap hari kita meminta ihdinas siratal mustaqim. Namun pernahkah kita memahami apa makna ihdinas siratal mustaqim? Makna ihdinas siratal mustaqim, tunjuki kami jalan yang lurus. Apa pengertian daripada tunjuki kami jalan yang lurus? Hah? Jalan tol. Benar. Karena tidak ada jalan yang lebih dekat daripada jalan lurus. Ya Pak ya? Jalan tol itu. Jalan lurus. Tol itu kan tola yatulu. Hah? Tola yatulu. Tol. Ya, jalan memanjang. Tidak ada lagi jalan yang lurus. Ingin sampai kepada Masjid Utsman bin Affan. Tentu berusaha mencari jalan yang lebih lurus ke sini. Masuk jalan Balam. Ya kan? Awalnya. Tidak akan mungkin kita masuk dari Labuh Baru dulu. Kemudian pergi ke Sukajadi. Ya, masuk pula baru nanti ke Jalan Durian. Baru belok lagi ke nanti jalan apa? Itu tidak namanya. Mencari jalan dekat rupanya jauh. Ya. Artinya, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Ulama menafsirkan makna as-siratal mustaqim dengan penafsiran yang berbeda-beda. Akan tetapi perbedaannya bukan perbedaan ikhtilaf yang berbeda-beda secara kontradiktif. Tidak. Ada yang mengatakan ihdinas siratal mustaqim adalah Islam. Ada yang mengatakan ihdinas siratal mustaqim adalah sunnah. Ada yang mengatakan ihdinas siratal mustaqim adalah jalannya Abu Bakar dan Umar dan para sahabat. Ada yang mengatakan ihdinas siratal mustaqim adalah dimudahkan nanti meniti as-sirat di atas neraka. Kira-kira bertentangan tak mananya ini? Tidak bertentangan. Satu sama lainnya saling melengkapi. Ada yang mengatakan ihdinas siratal mustaqim adalah as-sabat. Berpegang teguh terus. Maka makna yang mencakup ihdinas siratal mustaqim, ya Allah, berikanlah kepada kami petunjuk Islam dan tetap kami berada di dalam agama Islam dan memahami agama Islam sebagaimana sahabat-sahabat dan para tabi'in, para tabi'in mengikuti agama Islam. Sehingga kami nanti kokoh di dalam meneliti atau meniti as-sirat. Ini maknanya. Ihdinas siratal mustaqim. Hidayah. Kita minta hidayah. Setiap hari kita minta hidayah. Hidayah apa yang kita minta? Hidayah itu ada dua. Yang pertama namakan dengan hidayatu al-irsyad. Yang kedua namakan dengan hidayatu taufiq. Hidayatul irsyad adalah
berupa bimbingan, penjelasan-penjelasan, petunjuk-petunjuk. Ada orang yang tidak kenal dengan masjid ini. Dia dari Panam umpamanya. Dia mau datang ke sini. Maka perlu petunjuk jalan. Perlu petunjuk jalan, perlu petanya. Ditambah lagi dengan penjelasan-penjelasan ya audionya. Akhirnya dia sudah mempunyai pengetahuan sempurna tentang posisi. Itu namanya apa? Hidayatul al-irsyad. Ada petunjuknya. Kalau buku-buku elektronik ada manualnya. Itu namanya apa? Hidayatul irsyad. Ini pemakaiannya begini. Ini namanya hidayatul irsyad. Hidayatul irsyad itu sudah didapati. Rasulullah sudah diutus, Al-Quran sudah ada, sunnah sudah tersebar. Para buya-buya, kiai-kiai, ustaz-ustaz sudah banyak menerangkan tentang agama Islam. Itu namanya hidayatul irsyad. Yang kedua adalah hidayatul taufik. Apa itu hidayatul taufik? Bertemunya teori dengan kenyataan. Pak Heri berapa bulan yang lalu belajar dengan kami di KBUH Ubudiyah bagaimana melaksanakan ibadah haji. Sudah dapat hidayatul irsyad. Begini caranya, begini caranya. Sampai di sana perlu pembuktian. Dibuktikan, maka bisa dilaksanakan. Itu namanya hidayatul at-taufiq. Hidayatul taufiq. Teorinya, agar mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, agar kita berada di dalam agama Islam dengan baik, pegang kitabullah dan sunnah Rasulullah sesuai dengan pemahaman salafus saleh. Itu namanya apa itu? Belajar. Namanya itu hidayatul irsyad. Tapi mau tak datang ke solat subuh berjemaah? Itu kehilangan hidayatul at-taufiq. Mau tak dia setiap hari membaca Quran? Mau tak setiap hari mempelajari agama Islam? Mau tak pelajari setiap melakukan kebaikan, ketaatan-ketaatan yang lain? Maka disitulah apabila terlaksana, maka itu namanya hidayatul taufik. Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya kesesuaian teori dengan kenyataan. Maka sering kita mengatakan wabillahi taufiq wal hidayah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Maknanya taufik melakukan ketaatan, melaksanakan keimanan dan mendapatkan petunjuk dengan petunjuk yang benar. Salah hidayatul irsyad, maka tidak akan dapat hidayatul taufik. Maka hidayatul irsyad itu perlu kita mempelajari Al-Quran dan Sunnah dengan apa? Pemahaman salaful
salaful ummah. Kalau tidak akan sulit mendapatkan hidayatut taufiq. Kita ingin cinta Rasulullah SAW. Teorinya demikian, wajib kita mencintai Rasulullah SAW. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah Muhammad, jika kalian cinta kepada Allah maka ikutilah aku. Niscaya kalian akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Teori. Teori. Akan tetapi teori ini ditangkap dengan cara yang lain. Cinta Rasulullah dilaksanakan oleh orang sufi dengan adanya tarian-tarian cinta, dan termasuk mengadakan maulidan dengan syair-syair yang hulu, syair-syair yang hulu, selawat-selawat yang hulu. Apakah akan mendapatkan dinamakan hidayatul irsyad? Hidayatul irsyadnya tidak benar. Apakah dia akan mendapatkan cinta Rasulullah? Ternyata Rasulullah SAW mengatakan, man amila amalan laysa alaihi amruna fahuwa raddun. Bagaimana kita mendapatkan hidayatul taufik? Dengan melakukan ajaran yang tidak ditunjukkan oleh Rasulullah SAW. Saya pernah mengadakan satu ceramah di satu perkantoran komunikasi. Pak, andai kata Bapak ini sekarang manajer, Bapak memberikan SOP-nya begini, kerjakan itu, membuat SOP-nya begini. Lalu manajer anak buah Bapak mengatakan SOP ini kurang, ditambah-tambah, dibuat katanya ini lebih bagus. Kira-kira bagaimana menurut Bapak? Ya enggak benar loh Ustaz. Enggak benar. Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sudah punya SOP. Punya SOP. Bagaimana SOP-nya? Kitabullah dan sunnah Rasulullah sesuai dengan pemahaman salafus saleh. Sekarang SOP-nya kita buat sendiri. Ini lebih baik. Saya ingat, saya kagum dengan suatu pertanyaan yang ditanyakan kepada Syekh Albani. Ditanyakan kepadanya, bagaimana hukum mengatakan Sayyidina di dalam berselawat? Kan lebih baik. Rasulullah itu kan Sayyidu walad Adam, Sayyid walad Adam, tuannya manusia, tuannya bahkan Sayyidul Anbiya wal Mursalin, penghulunya para nabi dan rasul. Sekarang apa hukum mengatakan Sayyid? Syekh mengatakan kepada Rasulullah itu Sayyid, itu boleh disyariatkan. Benar, karena Rasulullah itu adalah Sayyid. Rasulullah mengatakan, ya, tentang ada sahabat mengatakan Sa'ad bin Mu'adz, dia adalah Sayyid al-Ansar, tuannya orang Ansar. Lalu orang mengatakan kepada Rasulullah, ya, anta sayyiduna wa ibnu sayyidina. Wahai Rasulullah, engkau adalah sayyid kami, tuan kami, dan anak
Tuhan kami Rasulullah SAW, qulu ma taqulun, kalian katakan apa yang kalian ingin katakan, akan tetapi jangan kalian ditarik oleh syaitan. Maksudnya jangan membuat syaitan itu menarikkan kalian menjadi ghulu. Lalu beliau menerangkan masalah salawat, menambah kata-kata sayyid. Kata beliau bahwa ini tidak sesuai dengan petunjuk Rasul. Karena sekian banyak salawat yang diajarkan oleh Rasulullah, maka tidak ada satupun memakai sayyidina. Maka dengan demikian tidaklah SOP yang benar ketika kita bersalawat kepada Rasulullah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tidak SOP yang benar. SOP yang benar adalah Allahumma salli ala Muhammad. Kalau kita berkata, marilah kita bersalawat kepada Sayyiduna, kepada Tuhan kita, penghulu kita. Karena Nabi itu adalah Sayyidul Anbiya wal Mursalin, dalam bentuk ikhbar, dalam bentuk memberitakan. Boleh atau tidak? Boleh. Tetapi ketika kita bersalawat, tidak menambah kata-kata Sayyidina. Bara' bin Azib radhiyallahu anhu pernah suatu ketika diajarkan oleh Rasulullah SAW doa untuk tidur. Di antara lafaznya yang diajarkan Rasulullah, wa amantu binabiyyikal ladzi arsalta. Wa amantu binabiyyikal ladzi arsalta. Bara' bin Azib merubah wa amantu bi rasulikal ladzi arsalta. Nabi dengan Rasul mana yang lebih tinggi? Rasul, karena tidak semua Nabi Rasul. Rasulullah mengulang lagi. Wa amantu binabiyyikal ladzi arsalta. Rasulullah mengatakan tidak. Tetapi wa amantu binabiyyikal ladzi arsalta. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu pernah mengajarkan orang di suatu tempat, mengajarkan tasyahud. Dan mengajarkan tasyahud di dalam solat ini Rasulullah SAW selalu fokuskan kepada para sahabatnya tasyahud ini. Lalu Ibnu Mas'ud mengajarkan kepada orang ini, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ketika diajar dari lafaz tasyahud tersebut, orang itu menambah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ibnu Mas'ud mengatakan la, tidak. Innahu kamahu, yang kamu baca itu benar. Memang Allah Subhanahu wa taala adalah la syarikalah. Bahwa asyhadu an la ilaha wahdahu la syarikalah, aku bersaksi bahwa Allah tidak ada sekutu baginya dan dia ada wahdahu, satu-satunya, tidak ada serikat baginya. Kata-kata itu benar. Kata-kata itu benar. Tidak salah. Benar itu ucapannya. Innahu kamahu. Ini benar. Walakin akan tetapi nantahi fima ulimna, kami cukup pada apa yang diajarkan kepada kami. Ibnu Mas'ud kembali mengatakan,
asyhadu an la ilallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Baik tak menambah kata-kata wahdahu la syarikalah di dalam tasyahud itu? Tidaklah. Tidak baik. Tidak baik karena tidak sesuai dengan SOP. Kira-kira kita baik. Kira kita baik, tetapi sahabat Rasulullah mengatakan tidak baik tak? Lebih tinggi tak nilai Rasul daripada Nabi? Lebih tinggi kan? Seharusnya baik kan? Akan tetapi Nabi mengatakan tidak. Seolah-olah Nabi katakan, kalian baca saja apa yang saya ajarkan kepada kalian. Demikian pemahaman Ibn Mas'ud. Ya. Nantahi bima ulimna. Kami hanya cukup pada apa yang diajarkan kepada kami. Imam Malik bin Anas, ketika ada orang yang mau melaksanakan ihram dari Masjid Nabi, dia anggapan Masjid Nabi itu mempunyai fadilah yang lebih besar daripada tempat lain. Ada enggak masjid yang lebih besar fadilahnya daripada Masjid Nabi setelah Masjid Haram? 1000 kali nilai amalan di Masjid Nabi. Apa kata orang tadi? Saya mau berihram di sini karena masjid ini lebih afdal. Lalu Imam Malik katakan berihram di Dzul Hulaifah, di Bir Ali. Apa kata orang tadi? Masjid Nabi itu lebih baik. Maka Imam Malik mengatakan, apakah ya kamu mengatakan bahawa kamu lebih baik daripada apa yang dinyatakan Rasulullah SAW? Mana fitnah yang lebih buruk daripada ini? Kamu berkeyakinan bahawa apa yang kamu lakukan lebih baik daripada apa yang dilakukan Rasulullah. Mana yang lebih buruk daripada meyakini bahawa apa yang kita lakukan lebih baik daripada apa yang dilakukan Rasulullah. Pasti yang dilakukan Rasulullah itu lebih baik. Bukan berarti berihram dari Masjid Nabawi. Orang tadi kan hanya beberapa mil saja bedanya. Hanya beberapa mil saja bedanya. Ya, akhirnya Imam Malik, mana lagi fitnah yang lebih besar daripada kamu menganggap bahwa amalan kamu lebih baik daripada amalan Rasulullah. Barangkali sampai di sini, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menutup hari-hari Muharram kita dengan amal-amal saleh. Innamal a'malu bi khawatimiha. Ya, amal-amalan tergantung kepada penutup dan akhir-akhirnya. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.